Belakangan ini penyakit demam berdarah banyak diderita oleh warga Indonesia. Demam berdarah dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Pada Februari lalu, kasus demam berdarah bahkan naik 10 kali lipat di daerah Pacitan. Ya, gigitan nyamuk ternyata bisa saja berbahaya karena dapat menularkan penyakit seperti demam kuning, chikungunya, dan malaria. Selain hal tersebut, ada pula fakta lain tentang nyamuk. Salah satunya adalah tentang nyamuk paling tua yang sudah ditemukan 79 juta tahun lalu di Kanada. Lalu apa sajakah fakta unik lainnya tentang serangga penghisap darah ini? Berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam fakta unik nyamuk. Salah satu hal yang membuat nyamuk tertarik pada kita adalah karbon dioksida yang kerap kita hembuskan. Mereka bahkan bisa mendeteksinya dari jarak 100 kaki atau sekitar 30 meter. Menurut seorang ahli serangga asal Amerika Serikat, Rick Pollack, alasan mengapa nyamuk suka terbang di sekitar kepala, terutama wajah dan telinga, karena nyamuk tertarik pada gas karbon dioksida yang kita hembuskan. Uniknya, nyamuk betinalah yang melakukan hal aneh tersebut. Namun, bila ada nyamuk jantan yang ikut terbang di sekitar kepala, berarti nyamuk itu tengah mencoba untuk menandai tempat kawin. Ya, nyamuk jantan kerap menandai lokasi kawin massal, seperti sekitar pohon dan di atas kepala manusia. Oleh karena itu, seringkali kita melihat ada kerumunan nyamuk berterbangan di atas kepala manusia. Itu semua kemungkinan disebabkan oleh nyamuk-nyamuk jantan yang menarik perhatian nyamuk betina untuk masuk kerumunan. Pemirsa, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nyamuk yang menghisap darah kita bukan tergiur karena bau darahnya, tapi karena karbon dioksida yang dikeluarkan tubuh. Nyamuk umumnya lebih banyak datang sesaat setelah berolahraga karena tubuh mengeluarkan banyak karbon dioksida. Selain itu, asam laktat yang dihasilkan tubuh kita dalam keringat juga akan menjadi salah satu daya pikat bagi nyamuk. Dan jika seseorang menghasilkan asam laktat lebih banyak dalam keringatnya, itu membuatnya lebih sering digigit nyamuk. Semakin lama keringat dibiarkan, maka nyamuk akan semakin tertarik. Karena itu, orang yang sering mandi lebih jarang digigit nyamuk. Ternyata tidak semua nyamuk menggigit dan menghisap darah manusia. Hanya nyamuk betinalah yang menggigit dan menghisap darah. Mengapa? Karena nyamuk betina membutuhkan darah untuk dapat menghasilkan telur. Untuk mematangkan telur nyamuk betina membutuhkan protein yang terkandung dalam darah, juga membantu pengembangan telur-telur nyamuk yang berjumlah ratusan. Sementara nyamuk jantan tidak menghisap darah. Mereka tidak mempunyai alat penghisap yang runcing untuk menembus kulit dan menghisap darah seperti halnya nyamuk betina. Bentuk mulut nyamuk jantan panjang dan berbulu. Mereka juga tidak membutuhkan darah manusia karena sudah mendapat nutrisi yang dibutuhkan dari nektar atau sari bunga atau cairan lain yang mengandung gula dan nutrisi. Mereka lebih berperilaku layaknya kupu-kupu dibanding seperti nyamuk yang umumnya kita kenal. Kita sering menganggap bahwa nyamuk menggigit dan menghisap darah manusia untuk keperluan makanannya. Ternyata nyamuk lebih berselera menghisap madu serta nektar dari bunga-bunga sebagai makanan pokok. Memang hanya nyamuk betina yang menghisap darah. Namun nyamuk betina tidak membutuhkan darah untuk makan, melainkan mereka membutuhkan protein dalam darah untuk membantu telurnya berkembang. Dengan kata lain, nyamuk betina menghisap darah hanya untuk memelihara kelangsungan spesiesnya. Jadi, baik nyamuk jantan maupun betina hidup dari nektar bunga.
Sebenarnya nyamuk tak dapat melihat dengan baik hingga menyukai terbang di atas benda yang berwarna hitam dan tidak menyukai warna terang seperti putih. Namun ini ada hubungan dengan karakter warna hitam serta sensor panas yang dimiliki nyamuk. Nyamuk mempunyai reseptor panas yang sangat baik. Reseptor nyamuk ada di bagian bawah perutnya tersebut. Reseptor ini berfungsi sebagai sensor suhu dan kelembapan, serta mampu membedakan panas yang dipancarkan oleh berbagai benda. Panas yang dipancarkan benda akan menarik nyamuk datang. Benda-benda gelap, terutama warna hitam, biasanya mudah menyerap panas, tetapi juga mudah memancarkan panas, sehingga menarik nyamuk untuk datang. Pada warna hitam, semua spektrum cahaya diserap. Oleh karena itu, energi radiasi yang diterima pada warna hitam menjadi semakin besar seiring bertambahnya spektrum cahaya yang diserap. Sebaliknya, pada warna putih, semua spektrum cahaya dipantulkan sehingga efek yang dirasakan lebih sejuk. Setelah digigit nyamuk, terkadang kulit merasa gatal dan menjadi bentol. Rasa gatal tersebut ternyata disebabkan karena air liurnya. Ketika nyamuk menghisap darah dengan proboscis atau alat yang berfungsi untuk menghisap darah mangsanya, pada saat yang sama, nyamuk juga menyuntikkan air liurnya. Air liur tersebut kaya akan protein yang membuat darah tidak membeku, sehingga nyamuk dapat makan dengan leluasa. Protein dari air liur nyamuk menyebabkan reaksi imun yang mungkin muncul sebagai reaksi alergi. Dan gejala alergi gigitan nyamuk tergantung pada jumlah gigitan dan kondisi seseorang. Pembengkakan atau biasa disebut bentol adalah gejala umum yang langsung bisa diamati. Pembengkakan akan diikuti dengan rasa gatal di sekitar area gigitan. Suara nyamuk di malam hari terkadang mengganggu dan membuat kesal, seakan seperti helikopter yang terbang di dekat telinga. Dalam sebuah penelitian oleh tim peneliti dari Cornell University di New York, merekam suara dengung nyamuk. Ternyata suara dengung nyamuk berasal dari kepakan sayapnya dengan kecepatan berbeda tiap detik. Frekuensi suara sayap nyamuk jantan berkisar dari 550 sampai 650 Hz. Sedangkan nyamuk betina kisaran 350 sampai 450 Hz. Dan nyamuk biasanya berdengung secara berpasangan. Pemirsa, itulah fakta-fakta unik tentang nyamuk versi On The Spot.